Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan minggu kedua ini, kami kelompok ganjil akan mempresentasikan materi prinsip dasar supply chain dan supply chain management. Nah, yang dimana kami beranggotakan 4 orang, yang saya sendiri Amanda Agustina, rekan saya Rizka Adinda, Rias Citra, dan Asep Obay Badillah. Nah, pertama-tama kami akan bahas pendahuluan. Nah, di sini di masa sekarang banyak perusahaan yang muncul agar bisa bertahan hidup. Maka perusahaan harus berkompetitif lagi. Suatu perusahaan akan dikatakan berhasil ketika perusahaan tersebut dapat menghubungkan eksternal dan internal dalam satu rantai yang disebut supply chain. Nah, dengan supply chain yang efektif dan efisien, maka perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Supply chain. Nah, supply chain adalah jaringan organisasi individu, kegiatan informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan pengiriman barang dari pemasok ke pelanggan. Nah, supply chain ini atau biasa disebut dengan rantai pasokan, yaitu sebuah jaringan atau hubungan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk atau layanan tertentu. Nah, fungsi supply chain-nya sendiri itu apa sih? Jadi fungsinya itu meliputi pengembangan produk, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan pelayanan pelanggan. Nah, sedangkan SCM atau Supply Chain Management yaitu sebuah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk dari perusahaan hingga ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Manfaat supply chain management tersendiri yaitu pertama, kepuasan pelanggan, kedua, meningkatkan pendapatan, ketiga, menurunnya biaya, keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi, kelima, peningkatan laba, keenam, perusahaan semakin besar. Dan supply management itu secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Oke, selanjutnya ada 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain. Pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai terakhir. Kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulur. Ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Nah, berikut contoh dari supply chain management. Pertama ada raw material. Nah, di mana rantai pasok ini pada umumnya dimulai dengan sumber dan ekstraksi bahan baku. Nah, bahan baku tersebut kemudian dibawa ke logistik oleh pemasok yang bertindak sebagai pedagang besar. Nah, melalui logistik ini, bahan-bahan tersebut dibawa ke pabrik atau manufacturing. Nah, untuk memurnikan dan mengolahnya menjadi produk lagi. Kemudian didistribusikan atau disebarkan ke distributor yang merupakan penyalur partai besar produk jadi. Nah, yang selanjutnya dikirim ke customer. Customer ini tuh baik berupa pengecer atau retail. Nah, lalu customer ini akan menjual produknya tersebut kepada konsumen. Nah, setelah konsumen membelinya, siklus supply chain selesai. Hai, saya Rizka Adinda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya, yaitu area cakupan supply chain management. Area cakupan supply chain management ini itu mengacu dalam berbagai aspek yang terlibat dalam manajemen rantainya. Di dalam manajemen rantainya ini, itu ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan merancang produk baru. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku. Yang ketiga itu kegiatan untuk merencanakan perencanaan dan persediaan. Yang keempat itu kegiatan melakukan produksi. Dan yang kelima itu kegiatan untuk melakukan pengiriman. Di slide berikutnya itu ada beberapa penjelasan cakupan kegiatannya itu.
Yang pertama itu dalam kegiatan merancang produk itu ada kegiatan cakupan juga, yaitu yang pertama melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Dan yang kedua itu ada bahan baku. Kegiatannya itu antara lain memilih supplier untuk mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen-komponennya, memonitor supplier risikonya, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga itu ada perencanaan dan persediaan. Di sini kegiatannya itu antara lain demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, dan terakhir perencanaan produksi dan persediaan. Oke, yang keempat yaitu ada eksekusi. Yang keempat itu ada produksi. Di dalam produksi ini ada kegiatannya itu antara lain eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Dan yang terakhir yaitu ada distribusi atau pengiriman. Di dalam distribusi atau pengiriman ini ada kegiatannya yaitu ada kegiatan cakupannya antara lain yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, dan yang terakhir memonitor service level di tiap pusat distribusi atau pengiriman. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan area cakupan supply chain management. Selanjutnya saya akan beralih kepada rekan saya yaitu Rias. Baik, langsung saja kita lanjut pada materi mengenai tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama itu ada kompleksitas struktur supply chain, di mana kompleksitas ini yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kita ambil salah satunya dari eksternal perusahaan sebagai contoh. Misalnya, pada eksternal perusahaan yaitu supplier yang menginginkan pemesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman. Dan supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksi itu selesai. Nah, selanjutnya ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat, teman-teman. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengamanan di sepanjang supply chain. Pengamanan yang biasanya dilakukan dalam tantangan supply chain ketidakpastian ini biasanya berupa safety stock atau kapasitas produksi maupun transportasi, teman-teman. Dan apa sih sumber dari ketidakpastian? Langsung aja kita bahas. Yang pertama, sumber ketidakpastian itu muncul dari pembeli ataupun dari supplier yang terkait dengan pengiriman, harga, kualitas, dan kuantitas, teman-teman. Dan ketidakpastian ini juga bisa muncul dari pihak internal nih, teman-teman, yang disebabkan oleh kerusakan mesin misalnya, ataupun kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Selanjutnya adalah beberapa contoh suatu tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama itu ada biaya, manajemen risiko, hubungan dengan pemasok, sumber daya manusia, keterlambatan yang tidak terduga, serta pasar yang berubah dengan cepat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran IT dalam SCM. Nah, peran IT dalam SCM memberikan suatu kemudahan dalam melakukan kerjasama antar mitra supply chain melalui media komunikasi. Kenapa peran IT dalam SCM sangat penting? Bahkan melalui media komunikasi, yaitu pertama, memungkinkan adanya komunikasi elektronik antar mitra bisnis dalam rantai pasokan melalui email, pesan instan, atau konferensi video atau platform lainnya.
Mitra dapat berkomunikasi secara efisien dan cepat. Kenapa? Makanya itu peran IT dalam SCM itu sangat penting. Dan juga membantu mengurangi sebuah penundaan dalam pertukaran informasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperbaiki responsivitas dalam rantai pasokan. Nah, itu sedikit penjelasan dalam peran IT SCM. Peran IT dalam SCM, lanjut kita ke diagram. Nah, di sini ada diagram, ada 8 diagram. Pertama ada informasi, terus dilanjut dengan global scope, dilanjut dengan decisions, dilanjut dengan supply chain sukses. Nah, di global scope ada diagram ke bawah, yaitu ada 4. Pertama ada supplier informasi, ada manufacturing informasi, yang ketiga distribusi dan retailing informasi, yang keempat ada demand informasi. Lanjut. Nah, di sini kesimpulan, dalam bisnis supply chain management sangat penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, SCM meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan, persediaan, pengiriman, dan pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Ada beberapa tantangan dalam pengelolaan SCM seperti kompleksitas, struktur supply chain, ketidakpastian, biaya, manajemen risiko, hubungan dengan pemasok, sumber daya manusia, keterlambatan yang tidak terduga, dan pasar yang berubah cepat. Mungkin hanya seperti itu saja. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.